Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Berita yang mengejutkan. Siang sore hari tadi gua dapatkan informasinya Sobat Football United. Mungkin juga sudah mendengar ya, kalau pemain yang cedera tambah lagi nih, Aaron Wan-Bissaka ternyata harus absen berpekan-pekan ke depan. Bahkan ada yang mengabarkan sekitar 2 bulan dia harus menepi karena cedera. Ini menambah panjang daftar pemain yang tidak bisa membela Manchester United karena cedera. Bahkan kalau ingin dibikin 11 pemain, 11 ya 11 pemain dalam satu tim yang cedera ataupun berhalangan membela Manchester United, ini sudah bisa dilakukan. Tom Heaton cedera, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Rafael Varane, Aaron Wan-Bissaka, Kobbie Mainoo, Mason Mount, Sofyan Amrabat masih tanda tanya, Anthony berhalangan ya karena kasusnya, Jadon Sancho kena hukuman, Amad Diallo cedera. Terlalu banyak nih. Oke, ada 2 yang ada kasus ya menurut gua yang berbeda. Satu soal hukum, yang satu soal disiplin, disingkirkan dulu. Tapi menurut gua ini masih awal musim, tapi pemain yang cedera menurut gua angkanya sudah terlalu tinggi. Kenapa kok bisa seperti ini? Kan itu pertanyaannya. Nomor 1 pertanyaannya seperti itu. Nomor 2 adalah ya bagaimana untuk bisa mengembalikan pemain ini supaya bisa sembuh kembali, tampil untuk Manchester United. Untuk pertanyaan kedua gue nggak tahu. Ini lebih ke tim medis Manchester United ya kan, yang harus bekerja keras menurut gue merehabilitasi, mengembalikan pemain-pemain yang cedera itu untuk segera bisa memperkuat Manchester United. Karena jelas ini ada pengaruhnya di atas lapangan. Strategi, taktik, dan lain-lain, kedalaman skuad, kualitas skuad sangat berpengaruh. Sangat terpengaruh dengan absennya para pemain Manchester United, utamanya karena cedera. Nah, untuk hal yang pertama, kenapa ini bisa terjadi? Ada banyak hal, ada banyak kecurigaan dari gua secara ringan amatiran. Nomor 1, tour preseason Manchester United yang menurut gua sangat menyiksa. Ini adalah data bagaimana jarak yang ditempuh oleh Manchester United, pasukan Manchester United. Dia atau mereka ini terbang ya, melakukan penerbangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 penerbangan di 18 atau 19 hari. Gua nggak jelas ini. 10 penerbangan dalam 18 hari, di mana perjalanannya saja itu jelas pastinya melelahkan ya kan. Persiapan perjalanan itu juga pastinya melelahkan, dan mereka juga ketika sampai di sana mereka bukannya pasif tidak melakukan apa-apa, mereka juga melakukan kegiatan sepak bola, latihan, dan juga bertanding pre-season. Jadi jadwalnya ini sangat padat. Dari sini tanda tanya besar. Sebenarnya pengaturan jadwal pre-season Manchester United yang sedemikian ketat ini untuk prestasi atau untuk komersial? Karena kecurigaan gue ada penurunan situasi fisik di sana. Christian Eriksen pernah mengungkapkan ini setelah preseason selesai, ditanya pendapatnya seperti apa, dia mengatakan ya terlalu banyak perjalanan, dan ternyata ini ada pengaruhnya. Bagaimana memang dari awal musim Manchester United nampak kekurangan gas nih. Pertandingan menghadapi Wolves, kesulitan menghadapi transisi cepat dari Wolves. Pemain Manchester United nampak tidak siap. Ketika menghadapi Tottenham Hotspur, tidak bisa konsisten, di babak kedua drop. Menghadapi Nottingham Forest ada konsentrasi yang hilang. Erat kaitannya mungkin dengan situasi fisik. Menghadapi Arsenal pun juga demikian. Di menit-menit akhir hilang fokus. Yang terbaru menghadapi Brighton, jelas permainan Brighton yang mengandalkan possession, banyak pergerakan, tidak bisa diimbangi oleh pemain Manchester United. Praktis Manchester United hanya bisa melakukan pergerakan yang aktif, yang banyak, yang
juga cair hanya 20-25 menit lah di babak pertama. Di babak kedua habis bensin. Ternyata situasi fisik nih ya. Dan gue curigain nomor 1 dari preseason. Nomor 2 mungkin ya situasi kondisi fisik para pemain Manchester United belum sepenuhnya recovery dari musim lalu. Di mana musim lalu, musim pertama dari Erik ten Hag, ada Piala Dunia di tengah-tengahnya. Lalu ya mungkin waktu istirahat yang belum cukup, pre-season yang padat. Tipe permainan Erik ten Hag ini menuntut pergerakan yang banyak, yang cair. Pergerakan pressing ya sangat aktif, maupun juga serangan yang mengandalkan counter cepat. Ini juga mengandalkan situasi fisik karena banyak pergerakan. Musim lalu terlihat jelas Manchester United di sistemnya Erik ten Hag dituntut untuk bisa banyak bergerak, banyak berlari. Ingat ketika menghadapi Brentford, Manchester United ada gap yang cukup jauh tuh. Larinya sekitar 13 km kan, berbeda dengan para pemain Brentford. Setelahnya digenjot, fisiknya diperbaiki lagi, lebih banyak bergerak. Itu yang diminta oleh Erik ten Hag. Musim kemarin selesai dengan luar biasa, tapi gue mencurigai ada kelelahan yang belum selesai dari musim lalu, di mana gaya ini berbeda dengan situasi-situasi sebelumnya. Bisa jadi demikian. Sehingga ada semacam kayak penyesuaian lah bagi pemain-pemain Manchester United dengan sistem Erik ten Hag. Yang sayangnya di musim ini dengan mungkin harapan tuntutan yang sama, tapi bahan baku atau bensinnya nih berkurang sehingga permainannya tidak maksimal. Permainan Erik ten Hag ini mengandalkan pressing ya yang sangat intensif. Ini ada grafik dari The Athletic, gue ambil ya dari zamannya Jose Mourinho. Bagaimana di akhir-akhir masa kepemimpinan Jose Mourinho ada intensitas pressing yang naik. Di awal musim dari Ole Gunnar Solskjaer itu merupakan puncaknya. Sepanjang musim dengan Ole Gunnar Solskjaer berusaha untuk berada di poin tersebut, namun tidak bisa tercapai ya, hanya nyaris-nyaris saja, dan ngedrop di akhir musim Ole Gunnar Solskjaer. Kuncinya kenapa Ole Gunnar selesai? Pressing yang kendor. Di zaman Ralf Rangnick ini berusaha untuk ditingkatkan kembali, tapi dengan drastis, terlalu tinggi, terlalu cepat gitu loh. Sehingga situasi fisik dari pemain Manchester United juga nampaknya tidak siap. Ini terlihat di grafik, setelahnya menurun. Dan ini berusaha untuk dipompa lagi, dinaikkan lagi oleh Erik ten Hag. Naik pelan-pelan, sempat ada di puncak itu ya, menyamai titik yang pernah diraih oleh Ole Gunnar Solskjaer. Lalu setelahnya turun. Gua duga turun itu sekitar setelah bulan Februari ya, di mana ada kelelahan, lalu situasi fisik, cedera dan lain-lain, sehingga intensitasnya menurun. Poin gue apa? Poin gue adalah tipe permainan dari Erik ten Hag ini juga meminta untuk pemain ini banyak bergerak ya. Situasi fisiknya harus dalam keadaan yang tinggi. Namun faktanya tidak demikian. Gue juga mempertahankan bagaimana tim conditioning dari Manchester United yang mengembalikan situasi fisik dari para pemain setelah bertanding, setelah mengalami kelelahan. Ini tanda tanya besar, karena apa? Ya ini juga tidak lepas dari tugas mereka. Dari sini menurut gua kepingan ya, salah satu kepingan mungkin kenapa kok Manchester United ini memble, katakanlah demikian, di awal musim ini penampilannya tidak konsisten, situasi fisik. Dan ini harus dicari solusinya. Tentu saja keadaan saat ini sangat-sangat tidak jauh dari ideal. Dimana justru di awal musim yang gua harapkan bisa menjadi pembeda dengan musim lalu, artinya Manchester United bisa tancap gas, tapi situasinya seperti ini. Situasi fisik secara umum di skuad
tidak bagus dan diperparah dengan banyaknya pemain yang cedera. Yang harus dilakukan menurut gue saat ini adalah back your manager, back your club. Support your manager, support your club. Artinya ya mereka butuh dukungan. Klub butuh dukungan, Erik ten Hag juga butuh dukungan. Ini situasi yang sulit. Sangat-sangat sulit. Dimana ekspektasi dari sebagian besar fans mungkin ya melihat apa yang dicapai di musim pertama dari Erik ten Hag ini lebih tinggi daripada itu semua. Tapi situasi skuadnya, pemain yang akan mengimplementasikan taktik strategi di atas lapangan ternyata seperti ini. Situasi fisik mereka belum bagus, lalu bahkan angka cedera juga sangat tinggi. Banyak pemain yang harus absen. Ini situasi yang sangat-sangat sulit. Dan menurut gua, ya ini harus dicari solusinya. Memperbaiki situasi fisik itu butuh waktu, sementara musim sudah berjalan. Ini membuat gua khawatir, jujur. Kalau mau mengintip sedikit soal masalah teknis, ya situasinya di lini back sayap Manchester United saat ini sangat tipis, di mana di kiri hanya Sergio Reguilon, di kanan hanya Diogo Dalot. Dengan apapun pertimbangannya, mungkin melepas pemain muda, ya kan Alvaro Fernandes dan lain-lain, Erik ten Hag punya visi atau punya rencana terhadap pemain ini, di mana perkembangannya itu yang lebih diutamakan. Namun situasi-situasi fisik seperti ini, cedera, ya kan ini, dia mungkin di luar dugaan, sehingga ini sangat mengagetkan dan akhirnya juga menyulitkan. Ya, gue berharap tim pelatih Manchester United Erik ten Hag bisa mencari solusi. Mungkin akan ada modifikasi formasi ataupun modifikasi posisi, ya kan, dari beberapa pemain itu bisa dilakukan. Tapi itu juga menimbulkan keraguan bagi gue karena modifikasi formasi artinya ada formasi yang akan dimainkan yang mungkin tidak pernah diterapkan sebelumnya. Ini juga ada riskan ya, adaptasi dari sistem dan juga adaptasi posisi dari para pemain. Artinya ada beberapa pemain yang punya peluang tidak bermain di posisi terbaiknya. Ini juga menimbulkan kekhawatiran dari gue. Tapi ya tetap harus dicari solusinya. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Ada pendapat seperti biasa bisa drop di kolom komen. Jangan lupa sopan. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.